Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini pesan Tuhan di 3 Yohanes 1 ayat 2 secara pribadi bagi kita hari-hari ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ini waktunya bagi kita untuk semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi hari-hari ini lewat firman-Nya. Karena firman yang adalah Allah itu sendiri, firman yang adalah roh dan kehidupan bagi kita semua. Biarlah lewat firman yang disampaikan Tuhan bagi kita hari-hari ini akan menjadi kekuatan dan menyembuhkan jiwa kita. Apa saja berita sepekan minggu ini? Mari kita saksikan bersama. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang tetap ingin memberikan persembahan, dapat transfer ke nomor berikut ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian kita tetap konsisten, tunduk, dan taat terhadap arahan pemerintah daerah, yaitu 1. Mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer. 2. Menggunakan masker dimanapun kita berada. 3. Melakukan physical distancing atau menjaga jarak satu sama lain dan menghindari pertemuan-pertemuan yang kurang penting. Mari kita nikmati ibadah online hari ini seperti ada tertulis disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Biarlah lewat firman Tuhan yang disampaikan hari ini akan menjadi kesembuhan bagi jiwa kita dimanapun kita berada. Saya Anton, God bless you all. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dimanapun Bapak Ibu berada. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu, Tuhan tetap melindungi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, sebelumnya saya mau sapa jemaat ICM di Mentengah, jemaat ICM di Tanjung Pinang, jemaat ICM di Simol, dan jemaat ICM di Bengkong. Ya, hari ini kita akan beribadah bersama. Ya, kita siapkan hati kita siapkan semuanya sehingga setiap firman yang masuk ke dalam hidup kita itu tidak sia-sia, tapi setiap firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam hidup kita sehingga kita menjadi berkat, kita menjadi saluran berkat-berkatnya Tuhan dimanapun kita berada. Ya, saya mau ajak Bapak Ibu untuk kita sepakat, Bapak Ibu yang di rumah, ya mari kita bergandengan tangan, ya sekeluarga kita berdoa, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Ya, Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat setiap keadaan yang terjadi untuk setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memberikan yang terbaik, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kami percaya Tuhan, kami anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kami berada, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, kesehatan, itu ada pada setiap kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yang satu-satunya itu untuk mati di atas kayu salib, menggantikan setiap kami, sehingga Dia yang tidak mengenal dosa menjadi berdosa, tapi kami beroleh hidup yang kekal. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami tahu Tuhan, kondisi yang seperti ini, banyak orang mengeluh, banyak orang merasakan Tuhan tekanan yang begitu luar biasa. Tapi kami percaya buat anak-anak Tuhan semuanya tidak ada apa-apanya. Kami percaya di dalam Tuhan kami mampu, di dalam Engkau kami bisa Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang ada. Sebab kami tahu kemenangan sudah ada di tangan kami. Kami tahu kemenangan sudah diberikan buat setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur, sebab hanya Engkau dan di dalam Engkau kami beroleh kemenangan.
Kami mau juga berdoa Tuhan buat bangsa ini. Tuhan, kami berdoa buat setiap kota yang diberlakukan PSBB. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan ikut campur tangan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat setiap orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pemerintahan daerah yang sedang berpikir Tuhan keras untuk bisa menghadapi setiap masalah yang ditimbulkan oleh pandemik ini. Kami berdoa biarlah hikmat Tuhan diberikan buat setiap mereka, sehingga mereka bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, kebijakan-kebijakan yang benar untuk menolong setiap masyarakat Indonesia pada umumnya. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jajaran medis, dokter, semuanya Tuhan, perawat yang ada di barisan depan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka penghiburan, berikan mereka kekuatan untuk mereka berani Tuhan menghadapi segala yang terjadi di depan mereka. Kalau mereka mungkin mengalami ketakutan, mereka mungkin mengalami kecemasan, kami berdoa buat setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan, setiap kecemasan lenyap Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami mau berdiri, hanya di dalam nama Tuhan kami percaya sepenuhnya. Karena kami tahu Tuhan, kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Tuhan, kami mau berpegang teguh di dalam Engkau. Kami mau berpegang teguh di dalam firman-Mu. Kami tahu Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, ada sukacita yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah setiap kami selalu menempel pada pokok anggur yang benar. Karena kami tahu di dalam pokok anggur yang benar, kami akan selalu berbuah pada musimnya. Kami selalu segar, kami selalu mendapatkan kesehatan Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, khususnya Bapak Ibu yang sekarang sedang ada di rumah masing-masing Tuhan. Bapa, kami berdoa kesehatan, kekuatan, penghiburan, sukacita yang luar biasa ada dalam hidup setiap kami. Kami tahu Tuhan itu semua diberikan Tuhan di atas kayu salib. Sudah diselesaikan semuanya di atas kayu salib. Kami hanya tinggal mengambilnya dengan iman kami, karena kami percaya Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Mbak juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang usaha. Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang. Engkau selalu membukakan tingkap langit untuk berkat-Mu turun atas setiap jemaat-Mu. Engkau alirkan berkat itu dari langit Tuhan, sehingga berkat itu mencukupi jemaat-jemaat-Mu yang sedang usaha. Mungkin usaha mereka sedang ada yang loyo, usaha mereka sedang ada yang mati suri Tuhan, usaha mereka ada yang tidak berjalan sama sekali. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biar setiap usaha mereka boleh mengalami kebangkitan, usaha mereka boleh mengalami terobosan, usaha mereka boleh mengalami kemajuan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat jemaat-Mu yang bekerja, yang mungkin sedang mengalami tekanan pekerjaan karena mungkin akan dirumahkan atau mungkin sudah dirumahkan. Bapa, hamba percaya Engkau melakukan apapun yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau memberikan apapun yang tidak pernah kami minta Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Engkau akan memberikan jalan keluar buat setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan. Ketika kami percaya di dalam Tuhan, kami percaya firman-Mu Tuhan, itulah yang menjadi kehidupan buat setiap kami. Dan itu yang membebaskan setiap kami. Dan itu yang membuat kami menjadi berhasil dalam segala apapun, usaha apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sakit. Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Bapa, kami percaya Engkau sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Bilur-bilur yang Engkau tanggung di atas kayu salib, itulah yang menebus setiap sakit penyakit hari ini. Sebab sakit penyakit tidak berhak lagi atas setiap tubuh umat-umat-Mu. Sebab bilur-bilur yang sudah Engkau bayar lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami berdoa, siapkan hati kami. Siapkan Tuhan untuk kami bisa mendengar apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu,
Saya mau mengajak, mari kita semua buka Alkitab kita. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang menjadi kekuatan buat tubuh kita, karena saya percaya firman Tuhan itulah yang memberikan kehidupan buat setiap kita. Firman Tuhan minggu ini tercantum dalam Yohanes 15 ayat 12. Ya, saya ulangi, Yohanes 15 ayat 12. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin, luar biasa. Satu kali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Bapa, seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita imani ayat ini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kita semua Bapak Ibu. Kita percaya bahwa di musim-musim ini, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia Allah yang setia, Allah yang berjalan bersama kita. Amin. Pagi ini mari kita sama-sama angkat suara kita angkat pujian kita muliakan dan kita sembah Allah kita. Come on! Sama-sama katakan, jiwa terbuka akan kuasa surga ku nantikan, lawan Tuhan. Katakan firman-Mu, firman-Mu membuka setiap hati yang buta menciptakan. Mustahilan kami terima kuasa-Mu, katakan kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan Kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Katakan, oh jiwaku akan kuasa surga ku nantikan. Oh, lawatan Tuhan, firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Oh, kerajaan-Mu datang, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Curahkan kuasa-Mu bagi setiap pribadi kami, katakan nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Oh, curahkan lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Kami percaya Tuhan pada pribadi-Mu, bahwa di setiap pujian kami, bahwa di setiap nyanyian kami Tuhan,
musim ini. Come on. Kami akan nyanyikan pujian ini dengan penuh iman kami Tuhan. Sebab kami percaya di atas pujian ini Tuhan, Engkau sedang berperkara di musim ini Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Sama-sama angkat suara mengatakan, ku menyembah, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu. Oh Yesusku, oh jemaat dengan suara mengatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. We believe in you, Jesus. Ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam, Hadirat-Mu oh Yesusku. Kaulah segalanya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu Yesus. Come on. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di setiap kami, dan kami percaya. Segenap jiwaku, Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. yes amen. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku Tuhan, Segenap jiwaku memuji-Mu. kami memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap Hatiku, menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, Segenap jiwaku memuji-Mu. Suyaya, Sungguh besar Kau
Tidak ada badai apapun yang membuat kami gentar Tuhan, sebab kami memegang janji-Mu. Firman-Mu lah kekuatan kami Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu Bapa. Sebab itu kami muliakan nama-Mu Yesus, melebihi semuanya, melebihi segalanya. Kau ada di setiap musim hidup kami, di atas gunung dan di lembah. Kami tidak takut, sebab padamu, sebab tongkat-Mu yang menghibur aku. Kau menuntun jalanku Tuhan ke air yang tenang, dipenuhi damai-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Bapa yang setia. Tidak pernah kami gentar, tidak pernah kami takut. Kau pegang setiap musim hidup kami Tuhan. Kami ada di dalam tangan-Mu. Oh, Kau dahsyat Bapa, perbuatan-Mu ajaib. Kaulah Raja, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kaulah Tuhan. Kau Yahshua, oh Kaulah Masyakarama. Kau kami tinggikan Tuhan, sebab Kau Allah yang sanggup, sebab Kau Allah yang perkasa. The name above all name, King. You are the King, you are the Lord, you are the Savior. So in this morning, yeah, so here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things, and for all my life I am Yours, forever Yours. Oh, so here I bow, sing it out. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things, and for all my life I am Yours, forever Yours. Oh, so here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things, and for all my life I am Yours, forever Yours. I am Yours, sit down. I am Yours, forever Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk setiap kemurahan dan kebaikan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan, Tuhan terus berikan atas setiap kehidupan kami.
Hari ini kami bersyukur untuk kami boleh belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu itu yang memerdekakan setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, hikmat mengalir dari surga atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam situasi seperti ini, doa dan harapan saya, kita semua tetap dalam kondisi yang baik. Sekalipun mungkin kita mengalami proses Bapak Ibu, mungkin ada dalam proses kesehatan, ekonomi, tapi ada hal yang Tuhan memang sedang ajarkan hari-hari ini untuk kita diproses di dalam hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama kita, saudara. Ada salah satu anak rohani saya, dia bercerita bahwa dalam masa seperti ini kondisi usaha dia terkena dampak yang cukup parah. Bahkan usahanya turun hampir 90%. Tapi dia katakan di tengah-tengah masa seperti ini, dia justru belajar terus mengandalkan Tuhan dan dia bilang seru. Nah, hal seperti itulah yang sangat menarik perhatian buat saya karena yang itu menjadi, dan tentu juga itu menjadi kerinduan Tuhan. Di tengah apapun situasi, bahkan situasi yang sulit sekalipun, tapi kita bisa melihat keseruan hubungan kita dengan Tuhan, keseruan hubungan kita dengan sesama, dan ketergantungan hati kita kepada Tuhan, itulah yang Dia mau. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan kalau saya ingin share kepada kita semuanya mengenai ujian hubungan sejati. Saya kasih judul seperti itu karena Bapak Ibu Saudara, kita semua mengalami ujian dalam masa-masa seperti ini. Dan tentu ini adalah mari kita hadapi bersama-sama dan kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berhenti sampai di sini, tapi terus kita bergerak maju bersama dengan Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kita kasih di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat dari arti kata hubungan dalam bahasa Inggris, relationship adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, yang namanya hubungan itu ada interaksi yang berkesinambungan terus menerus, tidak berhenti. Kemudian kata sejati dalam kamus besar bahasa Indonesia, di situ artinya seperti ini. Sebenarnya, tulen, asli, murni, tidak lancung, tidak ada campurannya. Jadi sesuatu yang asli, sesuatu yang sejati itu adalah sesuatu yang tulen, yang tidak ada campurannya. Salah satu pemimpin dan juga bapak rohani saya seringkali memberikan joke untuk membedakan barang yang asli dan barang yang gak asli. Contohnya misalkan tas asli dan tas yang gak asli. Gimana? Waktu mau nyebrang pas turun gerimis hujan. Jadi saudara, kalau tas yang asli, saudara mungkin simpennya di dalam baju supaya nggak basah, karena kalau kena air bisa rusak. Tapi kalau yang nggak asli biasanya untuk tutup kepala supaya nggak kena air, supaya kepala kita nggak kena air. Nah, jadi saudara, sesuatu yang asli itu berbeda dengan sesuatu yang tidak asli. Dan Tuhan menghendaki hubungan kita itu adalah hubungan yang sejati, hubungan yang benar, hubungan yang asli. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Nah, hubungan yang sejati sendiri Bapak Ibu Saudara itu sebenarnya sudah ada sejak dari semula. Di mana ayatnya? Di Kejadian 1 ayat 26. Saya bacakan buat saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita di situ itu artinya kita itu tidak sendiri. Kita percaya Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ada Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Yang ketiganya ada dalam satu kesatuan, unity. Ada persekutuan yang manis, ada persekutuan yang kudus, persekutuan yang mulia. Dan disitulah ada hubungan sejati. Di mana Tuhan merindukan gaya hidup, gaya hubungan seperti ini, itu juga ada dalam manusia. Ketika Dia ciptakan manusia, Tuhan merindukan gaya hidup seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu juga dimiliki oleh manusia. Tapi kita tahu, hal itu
rusak karena ada dosa masuk dalam kehidupan manusia. Dan sampai di sini Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa untuk memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia, Yesus harus datang ke muka bumi, dia harus disalibkan, dan begitu berharganya yang namanya hubungan di mata Tuhan. Sebab itu dia relakan anak yang tunggal untuk mati disalibkan, untuk memulihkan hubungan yang sudah rusak karena dosa ini. Nah, yang pertama saya ingin kita membahas dulu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu juga roh kita diperbaharui, saudara, roh kita lahir baru, dan tapi tidak serta-merta kita bisa mengenal Allah kita dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Artinya ada proses, ada hal yang harus dilalui. Nah, saya memberikan contoh terlebih dahulu, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu di Tuhan Yesus memberikan teladan. Di dalam Markus 1 ayat 35, ayat ini berkata begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lihat Bapak Ibu Saudara, untuk hubungan dengan Bapa, Yesus memberikan prioritas. Yesus memberikan waktu yang terbaik yang ada, yang dia punya. Dia lakukan itu pagi-pagi benar ketika belum sibuk, belum melakukan banyak hal. Dan dia lakukan itu, dia datang kepada Bapa, dia berdoa. Nah, proses untuk kita bisa memiliki hubungan sejati dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita selalu diajarkan, ya, kita selalu bisa memuji, menyembah Tuhan, kita lewat firman, lewat doa. Dan itulah cara untuk kita bisa mengenal Tuhan. Nah, seberapa sering Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita menggunakan waktu kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Di masa pandemi ini, sekalipun mungkin kita punya banyak waktu di rumah, Bapak Ibu, tapi itu tidak jaminan. Kalau let's say kita berkata jujur, itu bukan jaminan bahwa kita punya waktu yang banyak untuk Tuhan. Sebab itu saudara, kita perlu mengerti bahwa Tuhan itu sudah menaruh benih Kristus dalam diri kita. Nah, apa yang Kristus teladankan ketika Kristus bersekutu dengan Bapa di waktu yang terbaik, itulah yang seharusnya kita miliki juga. Kita mempunyai waktu yang terbaik untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Baik secara pribadi, bersama dengan orang-orang yang kita kasih di rumah. Karena Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita itu akan mempengaruhi pengenalan kita akan Allah. Contohnya, saya kasih contoh, saya punya 3 anak Bapak Ibu. Dan saya bersama dengan istri komitmen mereka itu setiap minggu minimal sekali kami punya private time bersama dengan mereka. Satu di antara mereka bersama dengan kami, kadang saya sendiri, kadang istri saya sendiri, kadang kami berdua. Mereka satu-satu kami temuin secara pribadi Bapak Ibu. Supaya mereka bisa mengenal kami lebih dalam lagi, mengetahui isi hati kami lebih dalam lagi, dan juga kami pun bisa mengenal anak kami. Nah, satu kali anak kami yang pertama, saya panggil secara pribadi dan waktu itu saya berpikir saya ingin mengajarkan sesuatu yang baru karena saya lihat mulai fase-fase di usia dia, saya melihat ini ada sesuatu yang perlu dia tahu. Kemudian saya ajarkan kepada dia, kami mengalami saudara, sebuah interaksi yang sangat menarik buat saya. Kami berpelukan, kami saling menangis saudara, karena ada sesuatu yang keluar dari hati kami masing-masing. Kemudian di situ, setelah keluar dari situ, saya melihat ada wajah yang berbeda dari anak saya. Dan ketika dia ketemu dengan 2 adiknya, dia menceritakan bahwa Dedi mengajari saya begini-begini, mengajarin Koko seperti ini. Adiknya ikut penasaran. Nah, jadi begini, yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, itu akan mempengaruhi pengenalan kita akan Tuhan. Bisa saja kita sama-sama sekian tahun jadi orang Kristen. Dalam jangka waktu yang sama, belum tentu satu anak Tuhan pengenalannya akan sama seperti anak Tuhan yang lainnya. Karena itu
tergantung dari proses hubungan yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Sebab itu saudara, di waktu-waktu seperti ini sangat baik sekali untuk kita gunakan waktu yang ada untuk kita boleh membangun hubungan yang sejati dengan Tuhan. Nah, hubungan yang sejati itu ada ujiannya Bapak Ibu Saudara. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus. Ketika dia bersekutu dengan Bapa, setiap pagi dia berdoa, dia punya persekutuan yang baik dengan Bapa. Dan satu kali Bapak Ibu Saudara, Yesus diperhadapkan kepada sebuah hal yang dia harus lewati, dia harus ditentukan. Tapi satu kali dia sempat tarik ulur, tawar-menawar dengan Tuhan. Di Matius 6 ayat 44 berkata seperti ini. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi, membiarkan murid-muridnya dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Bayangin saudara, ketiga kalinya saudara, dia mengucapkan doa yang itu juga. Nah, puncak hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terjadi di sini. Waktu Yesus, saudara, di ayat 39 ayat sebelumnya, Yesus datang kepada Bapa, doa yang pertama yang diucapkan ini, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah Bapak Ibu Saudara, disinilah, kemudian kedua kalinya, Yesus juga melakukan itu sampai ayat 44 dikatakan sampai ketiga kalinya. Tetapi di setiap ending doa yang Yesus ucapkan, dia bilang begini, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Di sini saya percaya bahwa Yesus tahu bahwa Bapa itu melakukan yang terbaik buat kehidupannya. Dan saya berharap juga Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan atau Bapa kita itu hanya bisa berbuat baik kepada kita. Dia tidak mungkin merancangkan perkara-perkara yang mencelakakan kita. Dengan kondisi yang seperti ini yang melanda seluruh dunia, saya percaya Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam pandangannya. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan di antara kita menyetir Tuhan dengan keinginan kita. Kita berdoa supaya ini dan itu terjadi, tapi sebenarnya itu adalah keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Justru dari Yesus kita belajar, biar kehendak-Mu yang terjadi. Artinya apa Saudara? Dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Dia serahkan semuanya karena dia tahu Bapa sanggup melakukan yang terbaik. Nah harusnya Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada Tuhan. Dia tahu kapan dia harus bertindak. Dia lebih tahu bagaimana cara dia harus bertindak. Sebab itu saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu diuji ketika kita punya pilihan. Ketika mungkin Tuhan tidak melakukan apa yang kita suka. Mungkin Tuhan tidak melakukan apa yang kita kehendaki. Tapi kita tetap memilih. Saya percaya benih Kristus yang dalam diri kita itu menguatkan kita dan memberikan kemampuan buat kita. Kita tetap memilih percaya kepada Tuhan. Dia sanggup melakukan segala yang baik dalam hidup kita. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan kita dengan manusia, Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan contoh. Di Yohanes 8 ayat 2 berkata seperti ini. Ini contoh Yesus kembali saudara. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Dengar baik, pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah. Berarti kalau ada kata lagi, sebelumnya dia juga melakukan hal itu. Dia lakukan itu dan saudara di bait Allah ada orang-orang yang sudah menunggunya. Dan Yesus sengaja datang ke sana. Apa yang Yesus lakukan? Memang dia mengajari dan mengajar kepada mereka tentang nilai-nilai kebenaran. Tapi saudara, di sini kita bisa belajar bahwa Yesus juga membangun hubungan dengan mereka. Yesus sengaja membangun hubungan dengan mereka. Yesus memberikan sesuatu yang dia punya
untuk mereka. Nah saudara, dalam kaitannya dengan hubungan dengan manusia saudara, saya nggak bicara banyak-banyak. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk kehidupan kita. Untuk menyatakan rencananya, untuk membentuk karakter kita. Saya percaya itu adalah bagian Tuhan. Nah saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hubungan yang sejati dengan orang-orang di sekitar kita? Simpel saudara. Kristus sudah melakukan proses itu. Dan sekarang kita mau tinggal dalam Kristus. Artinya kelimpahan-kelimpahan kasih saudara itu sudah kita miliki saudara. Ketika Yesus dikhianati oleh murid-muridnya saudara, orang-orang yang terdekat dengan dia tetap mengasihi. Nah bagaimana dengan kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Hubungan kita dengan istri kita, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak-anak dilandaskan oleh karena apa Bapak Ibu? Sebab itu saudara, kalau kita mau menang di dalam setiap proses, setiap ujian dalam hubungan sejati, harusnya kita tinggal dalam Kristus itu sendiri. Sehingga kita ketika melihat istri, suami, setiap orang yang ada di sekitar kita, kita melihat Kristus. Kita melihat keteladanan Kristus, kita mengasihi mereka sekalipun mereka mungkin membuat kecewa kita. Tapi saudara, saya mau beritahu, kita akan punya kemampuan untuk mengasihi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, coba lihat kehidupan kita. Dengan keluarga kita, dengan tetangga kita seperti apa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara memaksimalkan waktu yang ada untuk boleh memberitakan kabar baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu, orang akan melihat Kristus dalam hidup saudara. Orang akan merasakan kasih Kristus lewat kehidupan saudara. Apa yang sudah Yesus lakukan ketika dia mengorbankan dirinya saudara. Dan itulah yang harusnya kita pakai tuh saudara, untuk kita boleh bergerak, kita menjangkau, kita memberitakan kabar baik, kita menyatakan kasih kepada banyak orang. Kristuslah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Saudara, di bagian terakhir saya ingin memberikan satu perumpamaan, saya ingin tampilkan sebuah gambar bahwa hubungan itu diumpamakan seperti rumah yang di atasnya saudara. Lewat hubungan bisa banyak desain-desain, bisa jendela ditaruh di sini, bisa atap dibuat seperti apa. Lewat hubungan bisa ada dampak yang luar biasa, bisa ada hal-hal yang luar biasa terjadi, bisa ada sebuah hal yang mungkin lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi hubungan yang sejati, hubungan yang benar, hubungan yang Tuhan kehendaki harus didasari dengan kasih saudara. Dasarnya adalah kasih, yaitu Yesus sendiri. Baik hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama, dasarnya adalah kasih. Seringkali ego lebih mengalahkan kita. Sehingga ketika kita punya hubungan yang gak baik dengan orang, kita gampang menghakimi, kita judgement kita lebih cepat. Tapi ketika dasarnya adalah kasih saudara, ketika kita melihat kesalahan orang, kita melihat seperti Tuhan melihat, dan kita diberikan kemampuan untuk tetap mengasihi dalam situasi apapun. Saya berdoa buat saudara, buat kita semuanya, untuk kita boleh sama-sama menang di dalam setiap ujian hubungan-hubungan yang terjadi di sekitar kita, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan dengan sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ada bersama dengan pasanganmu di sebelah kanan kiri atau kirimu, saudara kau bisa bergandengan tangan, kau bersama dengan anak-anakmu, kau bisa bergandengan tangan. Hari ini kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita berdoa, Tuhan nyatakan kasih-Nya yang dahsyat di dalam setiap hubungan yang ada. Izinkan Tuhan memproses kita, izinkan Tuhan membentuk setiap kehidupan kita, dan kita menang atas setiap hubungan-hubungan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena dasar yang kita pakai adalah kasih, yaitu Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentuk kami seperti Engkau. Kami mau menjadi seperti Engkau Tuhan. Kami mau tinggal dalam Engkau. Kami melihat ada hal-hal yang besar lewat hubungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari-hari ini ajari kami, untuk kami boleh menggunakan waktu yang ada, untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Kami mengajak setiap orang-orang dekat kami boleh bersama-sama
bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kami memiliki hubungan yang sejati dengan Tuhan. Dan hari-hari ini juga Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami tidak merasa nyaman dengan posisi kami. Tapi kami belajar untuk bergerak keluar. Kami bergerak mulai memperhatikan. Kami mulai memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Mungkin itu tetangga kami. Kami mau Tuhan bersama-sama untuk kami boleh menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Mengalirkan kasih Tuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bentuk kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti Engkau. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Aku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Diberkati setiap kami hari ini Tuhan. Kami belajar untuk melewati setiap proses-proses di dalam hubungan kami baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dan kami mau melihat semuanya itu Kristus sendirilah yang menjadi dasar dalam setiap hubungan kami. Terima kasih buat teladan-Mu Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas setiap kami, rumah tangga kami, pernikahan kami, usaha, bisnis kami, apapun keadaan kami Tuhan. Berkat-Mu terus mengalir dan tidak pernah berhenti. Segala kemurahan-Mu terus Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami terima berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Ku mau seperti-Mu